Seorang mandor bangunan di Makassar, Sulawesi Selatan tewas ditikam rekan kerjanya. Tak lama pelaku ditangkap warga karena emosi warga membakar motor pelaku. Kasus pembunuhan itu diduga akibat korban terlambat membayar upah. Warga langsung mencoba menyelamatkan nyawa Azikin Abbas saat ditemukan tergeletak di pekarangan rumah. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan korban pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di rumah. Selain memeriksa jenazah korban, polisi meminta keterangan keluarga. Pasca kematian korban, keluarga langsung menangkap salah seorang terduga pelaku. Untuk melampiaskan kemarahan, keluarga membakar motor pelaku. Akibat aksi massa, salah seorang pelaku dirawat intensif di rumah sakit karena menderita luka serius. Aksi penikaman diduga terjadi karena korban terlambat membayar upah kerja kepada kedua pelaku. Upah pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap yang mandor, kemudian terjadi perselisihan di luar rumah. Pada saat terjadi perselisihan di luar rumah, istri korban sementara mengambil sisa uang yang akan dibayarkan. Dan disitulah terjadi penikaman terhadap korban AS. Kurang dari 24 jam polisi menangkap pelaku lain bernama Rizal yang sempat kabur. Selain membekuk pelaku, polisi juga menyita barang bukti badik yang digunakan untuk menikam korban. Sebelum ditikam, pelaku mengaku sempat cekcok dengan korban. Buntut cekcok, korban yang kesal memukul pelaku dan dibalas pelaku dengan senjata tajam. Masih mengenai kasus pembunuhan yang dilatar belakangi sakit hati di lingkungan pekerjaan, pemirsa. Seorang pria di Batam, Kepulauan Riau, membunuh wanita parubaya yang juga mantan majikannya. Alasannya tak lain adalah karena pelaku dipecat dari toko bangunan milik korban. Samsul Arifin harus dipapah saat dievakuasi ke rumah sakit karena luka tembak di kakinya. Aparat Jatanras Polresta Barelang terpaksa menembak kaki pria pengangguran ini lantaran mencoba kabur saat akan ditangkap. Samsul merupakan pembunuh mantan majikannya Kui Hong. Korban dihabisi lantaran pelaku sakit hati pada korban yang memecatnya sepihak. Sebelumnya, pelaku bekerja di toko bangunan milik korban. Saat kejadian, pelaku yang tahu korban sedang sendirian didatangi dengan modus mengantar barang. Saat korban membuka pintu, pelaku langsung menganiaya korban hingga tewas. Saya dendam sama anak ya. Terus, mau cerita aja, dendam itu kenapa? Dendam gara-gara saya dipecat, dikeluarkan dari perusahaan. Terus pikir di kepala saya gimana, saya cari kerjaan nggak ada. Nggak sampai dari 24 jam, pelaku sudah kita amankan. Inisial S, yang mana untuk keterangan awal sementara motif yang kita dapatkan adalah dendam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kemudian digelandang ke Polres Barelang dan bisa terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sebelumnya, Kui Hong, wanita parubaya yang juga pengusaha toko bangunan, ditemukan tewas di kamar rumahnya di perumahan Fresh Ever Mitra Raya Batam Center, Batam. Kondisi korban mengenaskan dengan kedua tangan terikat tali dan mulut dilakban. Buru pasir dibantu dua rekannya tega membunuh bosnya sendiri, pemirsa. Pelaku sakit hati karena dituduh menggelapkan uang. Seorang pengusaha pasir di Marendal, Deli Serdang, Sumatera Utara tewas dalam perkelahian. Korban dibunuh saat mendatangi DBL yang merupakan karyawannya sendiri dan menuding tersangka telah menggelapkan uang. Keduanya lantas cekcok dan berkelahi, namun dua teman DBL datang membantu dan akhirnya menganiaya korban dengan pisau dan linggis. Korban langsung tewas di lokasi perkelahian.
Polisi pun memburu dan berhasil menangkap DBL alias Bandot, E, serta H. Ketiganya terpaksa ditembak tim gabungan Satreskrim Polrestabes Medan dan Polsek Patumbak karena melawan ketika akan ditangkap. Menurut polisi, ada unsur dendam yang membuat salah satu tersangka nekat menganiaya korban membabi buta. Ini dendam. Bahwa ternyata ada uang yang digelapkan, tapi itu belum bisa kita buktikan juga ya. Bagaimana? Itu hanya kecurigaan dari korban. Ketiga pelaku ini terancam penjara selama 15 tahun karena dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Di Konawe, Sulawesi Tenggara, pemirsa, seorang pekerja di perusahaan nikel menikam atasannya hingga tewas. Motif pelaku juga dilatar belakangi sakit hati karena selalu dimarahi korban. Tak terima ditegur, seorang pekerja di perusahaan nikel di Konawe, Sulawesi Tenggara, menikam atasannya sendiri berkali-kali hingga tewas. Foto korban pembunuhan ini kemudian viral di media sosial. Pasalnya dalam foto, terlihat korban tergeletak penuh darah, sementara pelaku duduk dengan santai di dekat korban sambil minum air. Pelaku juga terlihat masih memegang senjata tajam yang digunakan untuk membunuh korban. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kendari untuk diotopsi. Sementara itu pelaku telah ditangkap dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. Sakit hati, gaji tidak dibayar penuh, seorang pekerja mengancam humas perusahaan di Pekanbaru Riau. Pelaku mengancam korban dengan senjata api di salah satu lokasi proyek. RM dilaporkan dan ditangkap polisi karena telah mengancam seorang humas di salah satu perusahaan di Pekanbaru dengan senjata api. Pria ini ditangkap di rumahnya, namun senjata api yang digunakan untuk mengancam tidak ditemukan. Setelah diperiksa, pelaku menunjukkan tempat penyimpanan senjata api rakitan di sebuah warung di kawasan Pasar Jalan Ahmad Yani, Pekanbaru. RM mengancam korban dengan senjata api karena sakit hati lantaran gajinya tidak dibayarkan penuh oleh pihak perusahaan. Pelaku mengancam korban dengan senjata api di salah satu proyek di Jalan Ahmad Yani akhir Mei lalu. Korban yang diancam RM melapor kepada pihak kepolisian. Senjata api sebagai barang bukti telah disita. Dan kita berhasil menemukan senpi yang diduga digunakan oleh pelaku pada saat beraksi. Ulangi, modus pelaku yakni sakit hati karena merasa gajinya tidak dibayarkan secara full oleh pihak perusahaan. RM harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendekam di balik jeruji Polsek Senapelan. Tersangka dijerat pasal berlapis telah mengancam dengan senjata api.